Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana memahami diksi hijrah yang marak dipakai sekelompok masyarakat di Indonesia sekarang ini yang beranggapan hijrah itu perpindahan atau perubahan seseorang atau sekelompok orang dari yang sebelumnya tidak atau jarang melaksanakan ajaran Islam menjadi rajin dan tekun melaksanakannya. Atau biasa kita kenal dengan pemuda hijrah. Apakah pemuda itu hijrah semua dari suatu tempat ke tempat yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ila khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sudahkah sahabat membaca doa awal tahun? Ayo, bagi yang belum, tak ada kata terlambat untuk berdoa, bukan? Maka segeralah untuk membaca doa awal tahun. Dan tahukah sahabat, kapankah 1 Muharram 1 Hijriah ditetapkan? Sebagai umat Islam haruslah kita tahu kapan 1 Muharram tahun Hijriah ini ditetapkan. Khalifah Umar radhiyallahu an menggunakan hijratul Rasul atau berpindahnya Rasul dari Mekah ke Madinah sebagai tahun Islam. Salah satu alasannya adalah karena Rasulullah SAW pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika mengadakan perjanjian dengan kaum Nasrani di Najran 4 tahun sesudah hijrah Rasul agar membubuhkan tahun keempat Hijriah dalam surat perjanjian tersebut. Untuk itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan Hijratul Rasul dijadikan tahun Islam sesuai petunjuk Rasul yang dikenal dengan tahun Hijriah. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hijrah? Sehingga kejadian hijrah ini begitu penting untuk dijadikan awal penetapan tahun Islam. Hijrah menurut Kamus Al-Marbawi adalah berpindah dengan meninggalkan suatu tempat ke tempat lain. Orang yang berpindah disebut muhajir atau muhajiroh. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana memahami diksi hijrah yang marak dipakai sekelompok masyarakat di Indonesia sekarang ini yang beranggapan hijrah itu perpindahan atau perubahan seseorang atau sekelompok orang dari yang sebelumnya tidak atau jarang melaksanakan ajaran Islam menjadi rajin dan tekun melaksanakannya. Atau biasa kita kenal dengan pemuda hijrah. Apakah pemuda itu hijrah semua dari suatu tempat ke tempat yang lain? Nah, jika ditelusuri secara etimologis, ada pemaknaan yang bisa menampung makna itu. Karena hijrah itu bukan semata-mata perpindahan tempat tinggal, tetapi bisa juga perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya yang lebih baik. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW, wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Artinya adalah orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Rauf Al-Munawi, pakar hadis dari Mesir, mengatakan bahwa hijrah secara hakiki mengandung makna sangat global, yakni tarkul manhiyah, yaitu meninggalkan berbagai larangan agama. Karenanya, hijrah sejatinya tidak terbatas pada perpindahan yang bersifat lahiriah saja atau badaniah saja, namun juga mencakup perpindahan atau perubahan yang bersifat batiniah atau hijrah qalbiyah. Mahmud Shaltut dalam karyanya Min Taujihatil Islam membagi hijrah menjadi 2 bagian,
Yang pertama adalah hijrah qalbiyah atau hijrah hati, hijrah nurani, ruhani. Dari pemikiran negatif menuju ke positif. Yang kedua adalah hijrah badaniyah. Hijrah badaniyah yaitu hijrah jasmani, yaitu berpindahnya seseorang dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu masih perlukah bagi kita untuk berhijrah pada saat sekarang ini? Jawabnya amat perlu, apalagi di momen penting seperti tahun baru Islam saat ini, terutama hijrah qalbiyah. Hijrah dari sifat-sifat dan perilaku jahiliyah ke perilaku islami. Lalu hijrah dari muslim KTP menjadi muslim yang rajin sholat. Atau hijrah kultural dari keterbelakangan menuju ke arah modernisasi. Atau hijrah sosial dari sifat yang suka berpecah belah menjadi orang yang menghidupkan ukhuwah Islamiyah. Atau hijrah material dari orang yang suka meminta menjadi orang yang suka memberi. Atau yang lebih penting lagi, hijrah mental, dari mental buruk menjadi orang yang berakhlakul karimah, dan mental pemalas menjadi orang yang rajin. Atau hijrah dari semangat apatis terhadap Islam menjadi pejuang yang memiliki semangat jihad. Nah, jihad seperti apa? Al-Maududi membagi jihad menjadi 5 tahap. Apa saja? Yang pertama adalah perubahan dari tidak tahu menjadi mengerti. Kemudian perubahan dari mengerti menjadi berpikir. Lalu perubahan dari berpikir menjadi berkarya. Lalu perubahan dari berkarya menjadi target. Dan perubahan dari target menjadi tujuan akhir. Mari kita coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya adalah orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dari ayat tersebut setidaknya ada 4 indikator utama keberhasilan hijrah yang patut kita pahami bersama. Apa saja ya? Yang pertama adalah ada ketenangan jiwa saat mendekatkan diri kepada Allah. Hadirnya ketenangan jiwa menjadi anugerah pertama yang diperoleh di jalan hijrah. Artinya ketika kita sudah berada di jalan hijrah, namun ketenangan dalam menjalankan ketaatan Islam belum muncul, maka ada yang perlu dipertanyakan dengan kesungguhan seseorang dalam berhijrah. Ketaatan ini menjadi indikator utama keberhasilan hijrah seseorang. Sebab dalam Al-Quran telah menjanjikan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya atau sebelum ia sampai ke tempat yang dituju ia telah wafat, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Quran Surat An-Nisa ayat 100. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa banyak para ulama, diantaranya adalah Qatadah, yang menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak adalah menyelamatkan mereka dari kesesatan menuju jalan hidayah dan menyelamatkannya dari kemiskinan kepada kecukupan. Ini kita kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Maka sudah barang tentu hijrah menuju jalan Allah dan Rasul adalah sesuatu yang sangat menguntungkan, bukan sahabat? Indikator yang kedua keberhasilan hijrah seseorang adalah meningkatnya kualitas amal. Indikator keberhasilan hijrah berikutnya adalah adanya peningkatan amal ibadah dalam hidupnya. Perjalanan hidup para sahabat menjadi contoh nyata dalam hal ini. Ketika para sahabat berada di kota Mekah, mereka tidak bisa bebas mengerjakan ibadah. Tekanan dan ancaman yang dialami cukup luar biasa. Tidak hanya psikis, namun ancaman terhadap fisik biasa mereka rasakan. Sehingga aktivitas ibadah pun terbatas pada kemampuan mereka. Maka ketika mereka berhijrah dan sampai di kota Madinah, hal yang pertama sekali menjadi perhatian Rasulullah SAW adalah membangun masjid sebagai pusat ibadah kaum muslimin. Dari situ segala amal ibadah bebas mereka kerjakan. Peningkatan ibadah terjadi luar biasa dalam hidup mereka. Karena itu, salah satu tanda keberhasilan hijrah bukan hanya berupa tampilan saja atau berubah tampilannya saja, tapi juga berubah dalam tingkatan amal ibadahnya dan selalu bertakorup mendekatkan diri kepada Allah. Indikator yang ketiga adalah berazam meninggalkan aktivitas buruk. Sebagaimana makna hijrah itu sendiri, berpindah dari kekufuran menuju keimanan, dari maksiat menuju ketaatan, dari kebiasaan buruk berganti menjadi kebiasaan yang baik. Karena itu, salah satu indikasi berhasilnya hijrah adalah ketika ia siap meninggalkan segala aktivitas yang mengundang kemurkaan Allah. Maka hijrah tidak senantiasa dimaknai dengan perpindahan tempat atau berubahnya penampilan saja, namun juga perpindahan secara batin. Berpindah untuk selalu mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, dan berusaha menjadi yang lebih baik. Dan indikator keberhasilan hijrah yang terakhir adalah lahirnya ketundukan hati terhadap syariat Allah. Hijrah merupakan amalan yang cukup berat. Orang yang menempuhnya akan dianggap asing di tengah-tengah keramaian manusia. Ia meninggalkan seluruh pendapat manusia dan menjadikan syariat Allah sebagai hakim di dalam segala perkara yang diperselisihkan. Sebab demikianlah sejatinya orang mukmin, siap tunduk dengan segala ketetapan syariat. Begitulah sejatinya hijrah hakikiyah. Tak hanya berhijrah secara fisik atau badaniah, tetapi juga berhijrah sepenuh hati atau qalbiyah, ruhaniyah, dengan tujuan ikhlas, tulus, murni, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disunahkan meminum susu putih sebagai bentuk tafaulan di hari pertama tahun baru Islam, maka semoga tahun ini menjadi tahun yang begitu bersih, murni, menyehatkan, dan begitu manis bagi seluruh umat muslim di dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.